al-ghuslu, apakah mandi itu? Mandi adalah wa ghuslu jismi insani kullihi min a'la ra'si ila qadamaihi. Mandi adalah agama Islam, agama sempurna, agama super lengkap, semuanya diatur termasuk mandi. Yang dikatakan mandi adalah membasuh semua jisim, semua badannya manusia dari puncak kepala sampai paling bawahnya kaki. Itu yang namanya mandi. Kam furudul ghusli, berapa fardu-fardunya wudu? Furudul wudu itu salasun. Kewajibannya wudu itu ada 3. Ketika kita mandi wajibnya ada 3. 1. Al-awalu niyatu, an-niyatu niyat inda ghusli awali juz'in minal badani. Niatnya mandi pertama ketika membasuh awalnya bagian dari tubuh. Misalnya yang mau kita siram pertama kepala, jangan kepala, sunahnya kaki dulu. Ya, banyak orang yang jatuh di kamar mandi biasanya gara-gara mandi yang disiram kepala dulu. Jadi disunahkan mandi sebenarnya sebelum mandi besar disunahkan wudhu. Supaya apa? Supaya tidak kaget saraf-saraf otak nih, sel-sel badan tubuh nih. Nah, maka disurahkan bawah dulu disiram kaki, naik ke atas, ke atas, ke atas. Ketika menyiram bagian tubuh yang pertama itu, pas kita meletakkan niat, nawaitu ghusli li rafil adasil akbar. Ini maksudnya mandi di sini mandi besar. Tempatnya niat adalah ketika membasuh bagian tubuh yang pertama, itu niat. Wasani, yang kedua, kewajibannya mandi yang kedua izalatun najasati minal badan, menghilangkan najis dari badan. Kalau di badan kita ini ada najisnya, wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Misalnya di bagian kaki kita ada nanahnya atau ada darahnya, itu dihilangkan dulu, baru kemudian harus dihilangkan. Kalau mohon maaf mani itu najis enggak? Najis enggak? Tidak najis. Tidak najis, dia suci. Asalisu yang ketiga, wusulul ma'i ila jami'i basyarati wa sya'ri, sampainya air ke seluruh badan, ke seluruh kulit dan rambut. Kewajiban mandi yang ketiga, sampainya air ke seluruh badan dan rambut. Kalau ada catnya di kulit kita, wajib dibuang sampai hilang catnya, supaya kulit kita terkena air. Selanjutnya maniatul ghusli, apa niatnya ghusli? Niatnya ghusli adalah aku niat nawaitul ghusla li rafi hadasil akbar, aku niat menghilangkan hadas besar. Ustaz, boleh nanya? Kan soal yang nanah tadi tuh Ustaz ya, hilangkan sampai sirah gitu kan. Tapi pas kita mau sholat itu Ustaz, sebelum sholat gitu, pas mau laksanakan sholat kan, itu tiba-tiba keluar nanahnya tuh Ustaz. Pas mau misalnya nih takbir gitu Ustaz, itu langkah lebih baiknya wudhu kembali, bersihkan najis atau lanjutin sholatnya Ustaz. Misalnya kena bisul, nah, bisul sebelum kita wudhu, sebelum kita sholat ya kan wudhu dulu. Sebelum wudhu, bisul itu dihilangkan nanahnya dulu sampai bersih, sampai bersih. Ketika sudah bersih, zon kita, perasaan kita itu mau sholat nggak akan keluar lagi.
Ternyata pas sholat keluar. Gimana solusinya itu? Wudhunya tidak batal, tapi nanahnya itu najis. Jadi sholat kita membawa najis kan berarti itu. Nah, maka mau tidak mau najisnya dibuang dulu. Bukan wudhu lagi ya, nanahnya tadi yang meleleh tadi itu dibuang dulu. Supaya itu tidak terjadi, dibersihkan dulu, diperes-peres itu dan keluar, kita tutup pakai perban. Jadi sekiranya nanti kita pas sholat itu dia tidak keluar, atau keluar pun dia tidak meleleh ke atas. Nah, karena itu najis. Jadi kita harus punya perasaan atau punya dzon, punya sangkaan bahwa nanti pas sholat dia tidak keluar. Kok seandainya dia keluar, antisipasi kita pakai perban tadi itu. Karena nanah ataupun darah itu termasuk bagian dari barang najis yang tidak boleh ada dalam tubuh kita ketika kita sholat. Caranya seperti itu. Termasuk ketika kita, mohon maaf, geser kencing terus tuh, kencing tapi tidak tuntas, anyang-anyangan orang Jawa bilang, nah gitu. Itu sholatnya kan repot kalau gitu tuh. Nah itu namanya anyang-anyangan orang Jawa. Itu obatnya gampang, itu saya kasih resep. Ini jempol kaki ini diikat pakai tali, bisa karet, bisa tali, pokoknya diikat di sini, hilang nanti itu. Apa itu? Ya itu ilmu titen orang Jawa dulu begitu gitu. Tapi obatnya itu. Tidak percaya ya, coba. Ya, ikat. Ya, kalau dia jangan sampai anyang-anyangan atau kencing tidak lancar biasanya disebabkan karena minum air setengah matang. Itu menyebabkan itu. Ya. Niatnya mandi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbaril. Aku niat mandi menghilangkan hadas besar. Ma hadasul akbar, apakah yang dinamakan hadas besar itu? Hadas besar adalah huwa kullu ma aujabal ghusl, semua perkara yang mewajibkan mandi. Apa perkara yang mewajibkan mandi? Maladzi yujibul ghusl, apa yang mewajibkan mandi? Al janabatu, satu junub, yang mewajibkan mandi besar satu junub, mimpi naik pesawat terbang pagi-pagi sarungnya basah. Nah itu untuk yang bujang-bujang tahu ya, bapak-bapak udah lupa. Dua yang menyebabkan mandi besar, wal haidu wal haid, haid menyebabkan mandi besar, wal nifasu dan nifas, wal wiladatu dan beranak, wal mautu dan mati. Mal janabatu, apakah jinabat itu? Hiya jima'u wa nuzulul mani, yang mewajibkan janabah adalah kumpulnya suami istri dan keluarnya mani, atau tidak kumpul tapi keluar barang itu wajib. Mal haidu, apakah haid itu? Walladzi khariju minal mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabili sihati wal adati. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan setelah dia berumur 9 tahun. Ala sabili sihati, dalam kondisi sehat. Nah, agak ngerti kira-kira umur haidnya perempuan itu 9 tahun. Bisa maju dikit, bisa mundur. Dan itu normal. Ala sabili sihati wal adati, kebiasaannya kalau orang sehat 9 tahun. Man nifasu, apakah nifas itu? Wadamu kharijul minal mar'ati aqibal wiladati. Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Mada yahrumu alal junubi, perkara-perkara yang haram bagi orang junub itu apa saja? Yahrumu alaihi,
perkara yang haram bagi orang yang junub. 1. As-sholat, sholat, termasuk wat-tawafu dan tawaf, wa masul mushafi, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran, wal muksu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Itu larangan bagi orang yang junub atau yang hadas besar. Maka yahrumu alal haid wan nifas, apa perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas? 1. As-sholat, sholat. 2. Wasaumu, puasa. Dan ditambah tawaf, menyentuh Quran, membawa Quran, membaca Quran, wal muksu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Membaca Quran pengecualian, kalau dia niatnya baca tidak boleh. Tapi kalau dia tidak menyentuh dan niatnya zikir boleh. Misalnya dibukakan anaknya, cok, bukakan Quran cok, namanya laki-laki, terus ibunya baca Quran, dia kondisi haid atau nifas. Kalau dia niatnya baca tidak boleh, tapi niatnya zikir, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dia niatnya zikir boleh. Tapi niatnya baca Quran tidak boleh. Menyentuh tidak boleh, membaca tidak boleh, membawa tidak boleh. Quran yang murni, Quran, bukan yang terjemah, yang murni 100% Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan kaitannya dengan mandi? Ada mandi biasa, ada mandi besar. Mandi biasa itu asal mandi, itu tidak niat tidak apa-apa. Langsung cebur itu asal mandi. Kayak mandinya orang Cina, asal mandi. Kalau mandinya orang Islam, 1. Niat. 2. Wajib menyampaikan air ke seluruh bagian tubuh, termasuk telinga, termasuk hidung, termasuk, mohon maaf, kita mandi besar tidak melek itu, tidak sah itu, harus melek, dialirkan air di mata. Mandi besar, biasanya kita mandi kan kalau udah nyiram muka kan pejam kita, salah itu, muka matanya. Ini pentingnya ngaji, bertahun-tahun ngaji tapi bertahun-tahun mandi tapi tidak paham mandinya, karena tidak ngaji. Wajib ketika mandi besar ya, mandi besar, bukan asal mandi loh. Kalau asal mandi tidak ada masalah kan? Ketika kita junub kemudian mau mandi besar tuh, ini waktu pas disiram tuh melek matanya itu, biar air itu kena ke mata. Ini kebanyakan kita kan merem kan di dalam mata tidak kesiram itu. Nah, ini mandi aja ilmunya. Cat-cat yang menempel di kulit itu dikelotok, dibuang. Terus kuku, di bawah kuku biasanya ada hitam-hitamnya itu. Itu kalau menjadi penghalang sampainya air ke dalam kulit, itu tidak sama dia itu. Nah, kulit kaki aja yang panjang-panjang. Islam tuh bersih sampai yang kayak gini diatur. Nah, terus hidung batasnya mana? Bagian hidung yang wajib dibasuh itu bagian hidung yang nampak dari luar. Ini pasti selesai, ngelubang itu. Bagian hidung yang nampak dari luar. Termasuk telinga yang wajib kena air mandi besar, bagian telinga yang nampak dari luar. Terus di pusat itu biasanya kan ada lipatan-lipatan itu pun wajib dibasah. Kalau tato gimana? Tato enggak? Anugerah Allah ini badan bagus-bagus dikasih cat lah. Kalau tato itu di atas kulit atau di dalam kulit? Yang nggak punya tato nggak usah jawab, malah keliru nanti. Tato itu di atas kulit atau di dalam kulit? Kulit. Dalam.
tato itu ada dua versi. Kalau tatonya anak-anak kecil yang dicapkan itu, nah itu di luar kulit. Itu harus dikelotok kalau itu. Yang gambar tempel itu loh, kan tato juga itu. Kan, ada gambar Donald Bebe, ada gambar Mickey Mouse itu. Nah, itu wajib digeledah. Kalau yang tatonya kebanyakan kawan-kawan kita ini kan di bawah kulit. Sedangkan wajibnya sampainya air itu di atas permukaan kulit, bukan di dalam. Jadi orang tatoan mandinya sah enggak? Oh, sah, karena dia kan di dalam kulit. Perlu dihilangkan atau enggak? Ditambah. Bang Hendra ditambah. Ya disyukuri. Ya. Jadi sampai seperti itunya ya Islam ya. Terus niatnya ketika kita mandi, niat menghilangkan hadas besar dan niat menghilangkan dosa-dosa seluruh badan, menyiram dosa-dosa seluruh badan. Ini secara tinjauan tasawufnya, tinjauan batinnya, ketika kita mandi ini bukan hanya dohir tapi dohirun wa batinat, dohir batin dimandikan, dibersihkan. Ini yang saya tekankan betul-betul, kuku-kuku yang panjang itu pastikan air sampai ke dalam kulit yang di bawah kuku. Saya tidak memerintahkan untuk motong ya, itu Nabi sudah memerintahkan itu. Saya hanya menegaskan saja. Setan itu tidur di bawah kuku-kuku yang panjang dan kadang-kadang di lubang-lubang hidung. Makanya kemarin diterangkan ketika kita wudu disunahkan istinsak. Istinsak itu menyerot air ke dalam hidung, kemudian istinsar mengeluarkan air dari hidung. Nah, sunahnya begitu. Kalau udah gitu corona itu lari, tidak sempat masuk dia. Sekarang ibunya corona itu apalagi lebih lagi. Oh, uminya corona. Insya Allah kayak gitu langsung. Dan ternyata orang-orang Barat itu menemukan bahwa penelitian bahwa kalau kita istinsak kemudian istinsyar itu menjadi penyebab terhindarnya penyakit stroke. Serot kemudian biasanya ketika kita nyerot itu pasti ada yang masuk sampai ke dalam sehingga harus panas gitu. Kemudian kita wain, nah, itulah dia hentakan ketika kita wain itu ada sel-sel saraf dalam tubuh kita yang mungkin terkontaminasi atau tersetrum gitu sehingga dia tidak mudah kena penyakit stroke spontan. Nah, termasuk nih apa kemarin nyela-nyelai kaki. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah disambung kepada